Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sylvia Fuadil Aziza, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Blitar. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas dari modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah ternyata setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan berikutnya adalah semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asalkan murid memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemenang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Ternyata pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid itu berasal dari kebutuhan murid sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Kemudian, dulu saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas itu adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Guru semua, itu tadi adalah pemikiran saya sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1.
Di sini, pembelajaran yang saya gunakan adalah model klasikal, di mana murid hanya memperhatikan gurunya saja. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan antara lain adalah saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas atau di lapangan. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Selanjutnya, saya akan menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka tahu tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Nah, selain itu, saya juga harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai kodrat zaman. Selain itu, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru selain memberi wejangan, tapi juga memberi teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak berbudi pekerti baik, ini tantangan bagi saya sendiri agar konsisten memberi teladan yang baik seperti guru itu sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo. Dari depan, saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Kemudian, ing madya mangun karso. Di tengah, saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta tutwuri handayani. Artinya, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral dan semangat belajar. Yang terakhir, demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih. Bagi setiap anak didik saya. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih. Artinya, demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi.